80% kematian dialami oleh mereka yang berusia 70 tahun ke atas. Dalam skop nasional misalnya di Indonesia, yang positif virus corona itu ada 12.438, yang paling banyak pada rentang itu usianya itu 30 sampai 59 tahun, sebanyak 302 orang. Dari 895 dari data yang baru itu pada tanggal 6 Mei pada saat sekarang. Dampak pandemi Covid ini bukan hanya di bidang perekonomian saja, tetapi ini yang sering kita lupakan, bahwasanya analisis yang sering kita canangkan bahwasanya bonus demografi, dan bonus demografi. Bonus demografi dikatakan itu adalah penduduk usia produktif yang pada umur 15 tahun sampai 64 tahun. Usia produktif ini diproyeksikan pada tahun 2028 sebanyak 64%, yaitu 290 juta kira-kira. Tidak jauh beda analisis dari tokoh milenial Arif Rosid yang menuturkan bahwa 100 penduduk usia produktif di umur itu nanti akan menanggung hanya 47 usia non produktif dari 100 itu. Ketika kita abai dengan pandemi ini, saya pikir akan semakin banyak usia-usia produktif yang meninggalkan kita, yang akan meninggalkan dunia ini. Bicara tentang produktif dan non produktif, apalagi berkait kelinda dengan usia, menurut hemat saya, subjektif saya masih merasakan ambigu. Kenapa ambigu? Hanya memanfaatkan apa yang ada. Hal ini sangat menarik kita diskusikan, apalagi kita membaca fenomena alam, membaca fenomena sosial yang secara dulunya secara historis Al-Ghazali mengajak kita untuk kembali merefleksikan diri gitu. Adapun korelasinya dengan pandemi ini, Covid ini, usia produktif diperhadapkan dengan ancaman virus yang sewaktu-waktu itu bisa terjangkit, bahkan bisa membunuh. Tidak menutup kemungkinan resiko rentan kematian hanya pada lansia saja, tetapi bisa jadi itu terjadi kepada generasi muda, karena beberapa media yang kita dengarkan di beberapa televisi ataupun media elektronik lainnya, bahwa generasi muda itu tidak akan terkena karena imunnya sangat kuat. Ini yang harus kita refleksikan bersama generasi muda, bahwasanya pandemi kita jangan abai dengan kondisi ini. Kita harus lebih merefleksikan bahwasanya usia produktif, bagaimana sih usia produktif itu, apa sih yang harus dilakukan oleh generasi milenial dalam situasi ini. Oleh karena itu dibutuhkan effort yang bersinergi untuk kita semua melawan wabah yang sedang melanda. Oleh karena itu fokus kajian ini adalah dalam aspek pendidikan dan ketenaga kerjaan, yaitu pendidikan pertama yang harus diberikan yaitu kekuatan spiritual, yaitu Al-Ghazali, keagamaan, pengendalian diri. Tokohnya Al-Ghazali ini tokoh idola yang sudah sama-sama kita kenal, yang menurut saya pikiran-pikiran beliau sangat variatif, enak dibahas untuk tema-tema tertentu, khususnya berbau praktis, tetapi agak mendalam sebenarnya. Meskipun tidak terlalu sangat mendalam seperti beberapa filosof sufi, untuk level beliau Al-Ghazali sangat luar biasa. Bagaimana dalam memanfaatkan momentum puasa di tengah wabah Covid, khususnya usia produktif, dapat merefleksikan himbauan dari pemikiran kitab Al-Ghazali ini. Saya tidak akan cerita banyak tentang setting biografisnya, tetapi mungkin teman-teman pendengar pasti sudah akrab. Hampir semua risalah-risalah beliau menyinggung semua tema-tema dalam kajian Islamic Studies. Tokoh yang paling laku untuk dikaji, untuk melahirkan seorang Al-Ghazali kembali, butuh sosok-sosok yang tangguh dan berani dan istiqomah dalam pilihan-pilihan dan aksi-aksinya. Dan pada saat ini tema kita adalah filsafat puasanya Al-Ghazali, di mana puasa adalah salah satu ibadah yang paling tua. Sejak adanya manusia, di banyak tafsir itu sudah ada perintah puasa. Puasa adalah ibadah yang paling tua. Ada 3 ibadah yang paling tua, yaitu yang pertama itu ada puasa, ada korban, kemudian sholat. Walaupun sholat itu dalam arti ritual penyembahan tertentu mungkin tidak persis dengan sholat kita yang sekarang, tapi setiap nabi pasti punya itu. Yang kedua itu ada korban. Korban itu semacam persembahan apa yang dikorbankan untuk Allah. Semenjak zaman Nabi Adam misalnya, ada Qabil dan Habil peristiwanya. Sudah ada korban pada saat zaman Nabi Adam.
Dan konon puasa juga Ayyamul Bid 13 misalnya, Ayyamul Bid 14, 15 itu sudah dilakukan oleh Nabi Adam. Nabi Musa misalnya pada puasa 40 harinya yang nanti diperintahkan juga kepada umatnya. Termasuk orang Yahudi itu ada tradisi puasa 40 hari dalam setahun, meskipun nanti dikritik oleh Al-Qur'an karena orang Yahudi puasanya harinya memilih sendiri sesuai dengan kesukaannya. Juga dalam tradisi Nasrani ada puasa, di sebagian riwayat Nabi Isa itu ada kewajiban puasa 50 hari dalam setahun. Jadi hampir semua nabi puasa. Misalnya filosof Plato itu puasa, Socrates itu puasa. Sampai-sampai Plato mengatakan bahwasanya obat jasmani dan rohani yang paling baik itu puasa. Socrates juga menyuruh kita puasa. Misalnya Socrates mengatakan, dalam diri manusia itu ada unsur penyembuh. Bantulah dirimu untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Jalannya antara lain itu adalah puasa. Jadi mbah filosof saja puasa, gimana dengan kita? Nah, misalnya kalaulah pergi ke konteksnya binatang ataupun hewan, kita ketahui misalnya banyak riwayatnya yang bahwasanya binatang ataupun hewan-hewan itu puasa. Yang paling terkenal misalnya kisah ulat menjadi kepompong. Ular itu puasa ketika ganti kulit. Ayam itu ketika dia itu mengeram misalnya. Beruang kutub, ikan salmon, ketika dia misalnya ingin migrasi besar-besaran jaraknya ribuan mil itu harus berpuasa biar dia gesit menyeberang bersamaan. Tumbuhan juga misalnya lingkungan itu dia dari tumbuh-tumbuhan, jika kalau ingin tetap hidup harus mau menggugurkan daunnya, tapi dia tidak memasak makanannya. Jadi tumbuhan, hewan, orang-orang masa lalu itu puasa. Apalagi manusia hari ini, apalagi manusia dalam konteks wabah, tidak ada syarat-syarat itu untuk kecuali supaya dia tidak puasa, tidak. Tetapi sebagai orang yang beriman yang perlu kita tahu bahwasanya dahsyatnya puasa, maka bergembiralah. Walaupun situasi wabah ini kita dapat momen yang baik, yang menurut kita baik, walaupun ada negatifnya kita buat positif bisa saja. Alhamdulillah kita dipaksa oleh Allah untuk puasa. Ayo kita manfaatkan 1 bulan ke depan ini, kita coba dapat apa kita dari puasa ini. Adapun filsafat puasa Al-Ghazali bagaimana dalam situasi pandemi ini